Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Nak ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian dan besok kalian dipermudah dalam mengerjakan ASPD. Amin ya rabbal alamin. Ibu izin share screen ya, Nak ya. Sebentar, Ibu buka yang Word aja. Apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Oke. eh ini kita mulai langsung ya, Nak ya. Jadi ini soal ASPD tahun lalu. Nomor 1 itu tentang infografik. Di sini ada infografik, kemudian ada pernyataan. Seperti biasa, Nak. Kalian diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai dengan infografik tersebut. Ya, coba kita kerjakan bersama. Oke. Hmm. Pernyataan 1. Emas batangan di Pulau Gadung pada 25 Desember harganya lebih tinggi dibandingkan 24 Desember. Emas batangan di Pulau Gadung. Coba, Nak. Benar atau salah? Halo? Benar. Oke. Nomor 2. Maaf ya, Nak, kalau Ibu sambil batuk. Nomor 2. Emas batangan PT Aneka Tambang Tbk pada 24 Desember lebih tinggi daripada 25 Desember. Mana sih, Nak, itu gambarnya yang mana sih? Yang ini ya. Aneka Tambang Tbk kan yang ini. Lah, apakah benar 24 Desember? Berarti kan yang ini. Lebih tinggi daripada 25 Desember. Betul atau salah? Salah. Salah. 2 salah ya. Lah, nomor 3. Harga buyback adalah harga yang diperoleh konsumen saat membeli emas antam. Benar atau salah? Yang benar adalah, Dan Pak. nah, ada keterangannya di bawah sini ya. Di sini yang Ibu apa namanya lingkari ini nih. Nah, di sini ya. Berarti salah. Terus yang keempat. Nah, ini benar nggak yang keempat? Bener. Benar. Berarti yang benar adalah 1 dan 14. 4. Jawabannya adalah A. Oke. Ini ya. Nih, 1 dan 4. Jawabannya adalah A. Mudah kan, Nak? Nah, besok kalau kalian ketemu infografik seperti ini, berarti kalian harus teliti. Dibutuhkan ketelitian ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sampai sini paham ya, Nak ya? Nomor 1 paham tentang infografik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini mengenai simpulan. Yang mana, Nak, simpulannya? Bantal adalah salah satu benda penting yang membuat tidur menjadi lebih nyaman. Beberapa jenis bantal dapat dengan mudah kempis dan menjadi tidak nyaman lagi digunakan. Bantal yang mengembang dan nyaman juga akan membantu memperbaiki postur tubuh. Bantal yang empuk dapat memperlancar aliran darah ke otak dan mengurangi kram leher. Sebaliknya, bantal yang terlalu keras akan membuat saraf-saraf di sekitar leher menjadi tegang dan kram ketika bangun. Oleh sebab itu, hindarilah memilih bantal berbahan keras yang dapat mengganggu kenyamanan di tengah waktu istirahat.
Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah simpulan. Ibu sudah sering menyampaikan ya bahwa kalau yang ditanyakan simpulan berarti kalian harus mencari jawabannya itu yang mencakup keseluruhan isi. Yang mana, Nak? Ayo, ayo. Yang mana? Cekan, Bu. Yang mana? Ada Kamu yang juga, Bu. ada yang D, ada yang C, iya. Ada jawaban lain lagi? B. Ada yang B juga. Nah, kesimpulan. Simpulan itu harus yang mencakup keseluruhan isi. Nah, yang mana? Mencakup keseluruhan isi. Di sini kalau tadi ada yang B, ada yang C, ada yang D. Ini tentang apa sih, Nak, ini? Tentang bantal. Itu yang bisa membuat tidur nyaman. Lah itu dipengaruhi oleh apa yang di dalam bacaan sini? Hah? Apakah apakah Kualitasnya. tentang penggunaan bantal yang benar? Enggak kan? Bentuk bantal? Enggak juga, tapi tentang kualitas Kualitas. bantal. Iya. Nah, gitu ya. Di sini kan ada nih bantal. Beberapa jenis bantal dengan mudah kempis dan tidak nyaman lagi digunakan. Bantal yang mengembang dan nyaman juga akan membantu memperbaiki postur tubuh. Bantal yang empuk, nah berarti kan dari tadi kan yang dibahas apa tentang kualitas bantalnya itu, bukan tentang bentuk bantal. Kalau bentuk bantal itu misalnya kayak nanti misalnya bentuknya bantal yang lope-lope atau bentuk bantal yang kotak atau yang bulat. Lah itu kalau bentuk bantal. Tapi di sini nggak bahas tentang bentuk bantal, tapi bahasnya tentang kualitas bantal gitu ya. Dari sini paham lah anak-anak? Paham Paham, ya? paham. Paham. Oke. Nah, ini kalian harus teliti ya dalam membaca ya. Ingat, pokoknya kalau simpulan itu berarti yang mencangkup keseluruhan isi itu simpulan. Ya, ini kan di awal sudah ada membahas bantal, nyaman, terus di sini juga kenyamanan, ya kan? Terus di sini juga bantal yang empuk, berarti kan membahas tentang kualitas bahan yang hindarilah memilih bahan yang berbahan keras. Berarti ini kan tentang kualitas bantal. Bantal yang terlalu keras akan membuat. Nah, berarti kan tentang kualitas bantal. Paham ya, Nak ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalimat fakta. Jawabannya yang mana, Nak? Pinter. Fakta. Pokoknya kalau ketemu data, angka gitu, berarti itu fakta. Dan kalau sudah melalui penelitian, sudah berdasarkan hasil observasi kayak gitu, penelitian berupa data, angka, berarti itu fakta. Tapi kalau pendapat tuh ya misalnya kayak eh Budi ini berpendapat bahwa ini, nah itu tuh jelas itu pendapat. Tuh. Ya, coba ya kita lihat ya. Nih, nah pada malam Sabtu 24 Februari 2022 muncul fenomena bulan purnama terkecil sepanjang tahun yang dikenal dengan sebutan snow moon. Snow moon atau bulan salju purnama terjadi saat bulan mendekati titik terjauh dari bumi dalam orbitnya. Benar ya? Kenapa nomor 3 itu salah? Hmm? Nah, seakan terlihat lebih kecil gitu ya. Nih.
Ini Ibu kasih warna merah. Ini aja. Nah, itu ya. Yang keempat, apa? Mungkin. Mungkin, Bu. Ya, mungkin ya. Mungkin akan. Ya. Ya, nak ya. Berarti itu bukan fakta, itu adalah pendapat. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Oke, kita soal berikutnya. Nomor 4. Nah, nomor 4. Ini jawabannya apa? Yang A bukan. B Iya, bukan, Bu. pintar, jawabannya adalah yang A. Diet sebagai upaya untuk mendapatkan tubuh ideal. Jawabannya yang A. Ide pokok. Kalau ide pokok itu kan kalau biasanya kalau satu paragraf itu kan Ibu sering ngasih tahu ke kalian ya. Cari yang kalimat utamanya. Itu di mana letaknya? Di awal atau di akhir? Nah, kalau nggak coba dibaca, itu tuh kalau seperti ini nih. Ini yang dibahas itu tentang apa? Coba di paragraf pertama. Sampai saat ini, belum diketahui sejak kapan nenek moyang memiliki gambaran tentang tubuh ideal sebagai standar hidup. Tubuh ideal seringkali dikaitkan dengan penampilan perempuan. Pada zaman dahulu, perempuan sering ditampilkan sebagai sosok yang cenderung memiliki kelebihan berat badan. Sementara saat ini masyarakat memiliki standar yang berbeda tentang bentuk tubuh ideal dibandingkan dulu. Berarti tentang tubuh ideal kan? Nah, tentang tubuh ideal. Terus yang paragraf kedua, tuh upaya untuk mendapatkan ukuran tubuh ideal seringkali dihubungkan dengan aktivitas diet. Nah, jadi paragraf pertama itu tadi yang dibahas kan tentang tubuh ideal. Tubuh ideal gitu kan. Tubuh ideal gitu. Nah, kalau paragraf kedua itu tentang apa? Tentang diet nih. Pada umumnya, diet hanya dipahami sebagai suatu pola menyantap makanan tertentu dengan tujuan menurunkan berat badan. Bahas apa lagi? Diet lagi. Banyak ragam diet dilakukan mulai dari yang ilmiah, medis, sampai yang ekstrim. Bahkan banyak perilaku diet ekstrim yang berakibat fatal dan menyebabkan meninggal dunia. Jadi yang mana jawabannya? Jadi yang A, diet sebagai upaya untuk mendapatkan tubuh ideal. Sampai sini paham, Nak? Paham. Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Nah, nih tentang menyatakan pertentangan dan sebab akibat. Wah, seharusnya kalian udah di luar kepala ini. Udah sering banget Ibu ajarin kan? Apal? Tuh. Nah, apal kan? Udahan? Insya Allah. Ya, insya Allah. Harus dong, kan udah Ibu sering ajarin tuh nih. Yang menyatakan pertentangan itu ditandai dengan kata apa? Yaitu. Pertentangan. Tetapi. Nah, aduh Ibu. Kalau ya itu nanti apa, Nak? Yaitu tuh penerangan. Nah, pinter penerang. Ya itu Ah, merupakan itu adalah penerang. Beda ya, penerang dengan pertentangan. Ya, Bu, Oke. tadi kepencet ini Oh, tetapi kok aman-aman. tombolnya tadi salah pencet ya? Yo, salah prompt. Oke, oke, salah setting. Oke, kita kembali ya ke soal. Jadi tadi kalau pertentangan itu apa, Mas? Ditandai dengan apa pertentangan? Tetapi. Pertentangan dengan tetapi. Kita cari mana yang ada kata tetapi.
Kalimat 1. Nah, pinter. Ini tetapi ya. Oke. Pertentangan tetapi. Kemudian sebab akibat. Wah, di luar kepala mah sebab Karena. akibat. Ya apa? Yang karena kalimat kedua. Terdapat pada kalimat nomor 2. Oke. Berarti jawabannya adalah D. D, 1 dan 2. Oke. Sampai di sini paham ya, Nak ya? Yang belum hafal konjungsi pertentangan itu apa saja, sebab akibat itu apa saja, atau mungkin bisa yang keluar penambahan atau apalagi Nak? Kausalitas. Nah, yang waktu itu apa Ibu kok tiba-tiba ngeblank ya? Temporal. Nah, temporal kayak gitu. Coba nanti catatannya dibaca ya. Udah berikan catatan kan? Tuh, diingat-ingat lagi. Tuh. Jadi, yang di sini jawabannya adalah D. Pertentangan ditandai dengan tetapi, sebab akibat ditandai dengan karena. Oke. Sampai di sini paham anak-anak? Paham ya? Paham. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nomor 6. Makna kata aplikasi yang sesuai dengan teks tersebut ditunjukkan nomor. Coba. Oh. Oke, coba. Kata aplikasi itu ditemukan di kalimat nomor berapa, Nana? Kalimatnya nggak ada nomornya, Bu. Ya kan dihitung bisa, sayang. Kan 1, Oh. 2, 3, 4 gitu. Berapa? 2, pinter. Nah, di sini ya kalimat nomor 2 ini. Aplikasi. Oke. Berarti di sini kalau kalian bingung gitu, ini coba ini tuh dilihat sesuai enggak dengan kalimat di sini itu. Yang mana? Yang mana, Nak? A, B, C, D? B. Aplikasi B, pinter. B ya. Perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Itu makna dari kata aplikasi. Nah, kalian kalau bingung ketemu kayak gini misalnya ya, sekarang ini gampang soalnya itu kalau besok bingung, coba dari pilihannya ini kamu terapkan di soalnya, di bacaannya. Ini cocok enggak kayak gitu. Ini bener enggak? Ini apa ini? Oke. Eh oke, kalau di chat itu kadang nggak kebaca ya. Jadi coba dijawab aja langsung, dibuka mic-nya nggak apa-apa. Karena kalau di chat kadang nggak baca chat. Oke, kita lanjut ya, Nak ya. Ke soal berikutnya. Nomor 7. Nah, ini tujuan penulisan. Tujuan penulisan. Ini yang mana? Hmm? Apa Mbak yang kelas lagi Mbak? B. Oh, D. Oke. Ada jawaban lain? Oke. Kita baca ya. Tujuan penulisan teks tersebut. Apakah tadi jawabannya Mbak Sekar benar? Menjelaskan waktu. Waktu. Di situ waktu ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Di sini waktu. Nah. Terus ada juga kan waktu. Di sini juga ada. Waktu ada ya. Dan berakhir di sini ada waktu. Oke. Terus untuk proses terjadinya ada nggak, Nak? Di mana? Nih,
Oke, oke, pinter ini ya. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan melintasi antara matahari dan bumi sehingga menutup seluruh permukaan matahari. Kemudian langit akan menjadi gelap seperti fajar atau senja. Oke, ini ya. Terus kalau daerah yang dilewatinya ada enggak? Ada. Ada, oke, ada ya. Oke, berarti ini ya di sini ya. Gerhana ini akan melintasi Amerika Utara, melewati Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Oke. Nah, yang di sini kan ini yang kalau paragraf kedua itu kan hanya menjelaskan bahwa di Indonesia itu tidak dilewati oleh jalur totalitas gerhana matahari gitu. Jadi nggak bisa lihat, ya nggak? Ya nggak? Jadi jawabannya adalah yang D benar? Benar, Betul. jawabannya yang D. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Paham kan sampai sini, Nak? Paham. Oke. Nah, ini tentang amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan. Amanat yang sesuai dengan teks tersebut terdapat pada nomor yang mana? Yang D Tiga, bukan, Bu? 3 dan 4. Iya, pintar. 3 dan 4. Kenapa bisa 3? Dari cerita itu. Kan si Ando itu kan menghasut si Almira tuh, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Biar apa? Hmm? Ando itu kan nggak suka ya persahabatan antara Almira dan siapa? Si apa namanya tadi? Najwa. Ya. Nah, oke. Berarti di sini bijaklah dalam menanggapi sesuatu yang tidak, ya supaya tidak menjadi fitnah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk menghasut atau memberikan informasi yang aneh-aneh gitu, jangan langsung ditanggapi, tapi harus eh, apa namanya harus di cross check secara langsung. Itu jangan mudah percaya. Berarti benar ya yang nomor 3. Terus kenapa yang 4? Kenapa yang 4? Ayo. Kan si Almira sama si Najwa beda beda status ya, Bu, tapi mereka temenan. Benar ya. Di sini diberitahukan ya bahwa Almira tidak pernah sombong meski orang tuanya kaya. Almira bahkan betah main di rumahku yang sederhana. Selain bermain bersama, ada satu hal yang membuat Almira senang di rumahku. Ia sangat menyukai bunga mawar yang tumbuh di halaman depan rumahku. Benar ya. Oke, jawabannya adalah 3 dan 4. Di sini paham ya, Nak? Oke, mudah kan? Mudah. Udah, oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini tentang watak tokoh kucing yang suka menolong digambarkan melalui Ah, A. Tindakan tokoh. Kenapa bisa tindakan tokoh nih? itu dia bilang yang mana sih tadi? Aku bentar. Yang dia cari perahu buat nyelamatin si kelinci. Yang tenggelam ya. Oke, Ah, benar. Oke, siap. Sampai di sini paham ya? Ada yang tanyakan tentang penggambaran watak tokoh kucing? Oke, kalau diem berarti nggak ada. Man. Aman. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Nah, ini pernyataan yang memuat latar waktu dan tempat. Jadi dari pernyataan ini, itu coba dicari di dalam bacaan ini. Mana sih pernyataan 1, 2, 3 ini yang menyatakan bahwa itu mengandung latar waktu dan tempat?
B. Apa? 1 dan 3. 1 dan 3. Bukan Ada ada yang jawaban. A, Bu. Nah, coba ya. Kita Nah, ya nggak apa-apa, perbedaan jawaban nggak apa-apa. Coba kita bahas bersama. Yang satu, ia melahirkan anak di 3 hari lalu dengan normal sesuai harapan semua anggota keluarga. Itu menunjukkan latar apa, Nak? Waktu. Waktu ditandai dengan kata 3 hari lalu. pinter. 3 hari lalu berarti ini menyatakan latar waktu ya. Oke. Nah, kemudian coba 2 dan 3. 3 dulu coba. Ketakutannya untuk dioper ke rumah sakit karena tekanan darahnya yang tiba-tiba naik bulan lalu pun sirna. Lah, pernyataan nomor 3 ini posisinya sudah dioper ke rumah sakit belum? Belum. Belum. Berarti kan tidak bisa menandakan bahwa ini merupakan keterangan tempat, ya nggak? Latar tempat. Iya. Iya. Coba nomor 2. Ia pun melahirkan dengan biaya terjangkau di bidan langganan tanpa perlu dioper ke rumah sakit. Apakah sudah menunjukkan bahwa itu memuat latar tempat? Udah Di mana? di bidan. Oke, di bidan langganannya ya. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan, cerita itu berlatar waktu melahirkannya itu kapan? 3 hari tiga yang hari hari lalu. lalu. Oke, di mana lahirannya? Di bidan langganan. Nah, oke, berarti jawabannya yang A. A1 dan 2. Paham ya, Nak ya? Tadi kenapa bukan 3, paham ya? Karena kan ini belum dibawa ke rumah sakit. Ini hanya menyatakan bahwa dia itu sempat takut kalau dioper ke rumah sakit. Soalnya dia itu punya tekanan darah yang tinggi, tapi sirna itu semua karena nggak jadi gitu. Nggak dibawa ke rumah sakit, lahirannya di mana? Di bidan langganan. Paham ya? Halo, tadi yang menjawab B, sudah paham? Oke, kalau diem. paham. Oke, Mbak Dela, sip. Kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Nomor 11. Nah, termasuk bagian alur apakah kutipan cerpen tersebut? Gampang banget. Ini yang B bukan, Bu? Benar, pengenalan cerita ya. Kenapa pengenalan cerita? Itu yang mentari mulai naik di ufuk timur, kicau burung. Itu kan kayak pengenalan toh, Bu? Mm-mm. Dan juga di dalam ini, kutipan teks ini belum ada konflik, belum ada masalah, iya enggak? Betul. Betul, berarti jawabannya adalah B. Gampang kan? Gimana nih, nomor 11. Ada yang tanyakan atau lanjut? Lanjut. Lanjut, oke. Kalian juga sering kan ketemu soal seperti ini? Sering kan? Sering. Nah, ini nomor 12 nih. Kutipan cerita tersebut bertema apa? Ayo, A, B, C, D. Hmm? Ada yang A. Terus apa lagi? Yang lain, ayo. Padahal di situ tuh udah ada kata B, kuncinya loh. B, Nah, B, apa? B. 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 Ya, jawabannya B ya. Kebimbangan dalam mengambil keputusan. Gitu. Di situ kan sebenarnya sudah ada kata kuncinya loh, nak. Di sini aku jadi ragu antara menerima nasihat guru atau tetap mempertahankan rasa sayang yang begitu besar itu, gitu. Jadi kan dia kayak seperti bimbang, kebimbangan. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya.
Boleh. Lanjut, masih nomor 12, masih banyak. Oke. Nih, dalam kutipan cerita tersebut, pengarang mengambil posisi. Ini gampang banget nih, udah sering keluar soal seperti ini. Ingat, di situ disebutin menggunakan nama. Berarti di mana? Di dalam cerita atau di luar cerita? Pengarang. Luar. Di luar cerita, pinter. Terus menjadi pengamat atau orang serba tahu? Pengamat. Hmm? Serba tahu nggak sih, Bu? Serba tahu dong di sini, gitu. Kenapa serba tahu, Mas Fatan? Dia bisa tahu semua percakapannya si Hera sama si siapa satu lagi? Sinta. Nah, di situ apa namanya? Dia bisa serba tahu kenapa? Karena perasaan yang dirasakan oleh tokoh itu dia tahu, gitu. Nih, dengan penuh semangat. Berarti kan yang dirasakan dengan penuh semangat, dia tahu. Terus, nih teriak senang dari para teman. Gitu. Mereka tetap bersemangat bertanding meskipun panas matahari semakin menyengat. Berarti dia apa? Dia serba tahu. Jawabannya adalah yang apa nah? 13? Yang C. Sampai di sini paham? Paham. Ya pokoknya kalau dia itu tahu segala yang dilakukan, yang dirasakan oleh tokoh itu berarti dia orang serba tahu gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 14. Watak tokoh Irma dalam teks tersebut adalah A. A. Penuh semangat. Oke. Kenapa tidak B? Kenapa? Ya karena dia tidak keras kepala ya di situ ya. Tuh. Dia penuh semangat kayak gitu. Terlihat dari terbayang dalam pikirannya bagaimana pertunjukan tari kemarin. Irma kembali bangkit mengikuti latihan menari. Jadi dia penuh semangat. Nomor 14 sudah, kita lanjut ya. Nomor 15 nih. Penyebab konflik. Ingat ya nak ya, yang di sini yang ditanyakan penyebab konflik. 15. Jawabannya apa? A. Maaf. A, benar. Saat tidur Inayah menimpa adik. Nah, ini penyebab konfliknya gitu. Biasanya yang ditanyakan selain penyebab konflik, kadang akibat konflik juga. Nah, jadi kalian harus teliti di situ membaca. Apakah yang ditanyakan penyebab konflik atau akibat konflik? Sampai sini paham ya, Nak? Ada yang tanyakan? Paham, Ibu. Oke, Paham. kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 16. Tanggapan yang sesuai untuk cerita tersebut terdapat pada nomor B. B. B, pinter. B itu apa aja sih? Coba satu. Cerita mengandung muatan ilmu tentang metode belajar efektif. Apa adalah benar? Metode belajar efektifnya dengan gimana, Nak? Dengan gimana? Iya, Skema 25 menit belajar. pintar nih ya. Kita bisa belajar dengan skema 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Nah, itu metode belajar efektif dari bacaan ini. Kemudian nomor 1 benar. Terus nomor 4. Karakter Fahri memberi teladan pada pembaca untuk belajar lebih tekun. Benar? Hmm. Oke. Jawabannya apa, Nak? 16 berarti?
B. B 1 dan 4. Jawabannya adalah B 1 dan 4. Sampai sini paham, Nak? Kita lanjutkan ya. Sebenarnya soal bahasa Indonesia itu mudah kan? Yang penting apa? Kalian teliti dalam membaca. Nah, ini ketemu infografik lagi, Nak. Nah, coba diteliti lagi membacanya. Oke, sekarang nomor berapa ini? 17. Coba. Satu bener nggak? Kesulitan air bersih menjadi Salah, masalah salah, paling salah. kecil. Salah. Salah. Yang paling kecil siapa di situ? Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Eh, Tiga. Yang 3, yang 2% kan Tiga. ada pencemaran tanah, ada abrasi, dan ada kerusakan hutan. Jadi yang paling kecil itu bukan air bersih, karena air bersih berapa persen di situ? 3. 3%. Nah, berarti 1 salah ya. Oke, nomor 2 benar atau Betul, salah? betul, betul. Sampah menjadi masalah lingkungan terbesar di Indonesia sehingga dibutuhkan solusi strategis untuk menanganinya. Emang paling besar berapa di situ sampah? 40%. 40%, pinter. Nomor 3, masyarakat memerlukan mitigasi bencana banjir karena banjir merupakan masalah lingkungan kedua. Betul, betul. Oke, coba nomor 4, masalah banjir dan sampah saling berkaitan sehingga memerlukan solusi penanganan dan pencegahan yang sama. Salah. Nah, di situ kan kita nggak bahas tentang kaitannya ya, itu hanya bahas masalah besar 10 lingkungan. Jadi di itu di apa namanya diurutkan dari yang paling besar persenennya sampai yang terkecil. Berarti jawaban yang benar adalah yang berapa tadi? 2 Hmm? dan 3, B. 2 dan 3B, pintar. 2 dan 3B. Nah, gampang kan, Nak? Kalau ada infografik ini gampang ya. Yang penting kalian tuh teliti dalam membaca. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 18. Maaf, 19. 18, Nak. Nih. Akibat bila kamu pakai narkoba, teman-teman menjauh darimu. Ditangkap polisi. Orang tua kamu kecewa. Setan jadi senang. Katakan tidak untuk narkoba. Pernyataan yang merupakan solusi terhadap akibat penggunaan narkoba pada poster tersebut bernomor yang mana? 18. 2 dan 3. 2 dan 3. Ada jawaban lain? Ayo. Kok diam aja. Ayo, Nak. 2 dan 4. Yang lain? 1 dan 3. Siapa tadi itu? 1 dan 3. Siapa tadi yang jawab? Oke. Ya, di situ itu kan tentang apa sih, Nak? Kita nih, solusi terhadap akibat penggunaan narkoba pada poster tersebut. Jadi yang ada dalam poster tersebut, Nak. Berarti apa? Tadi yang dijawab tadi 1 benar atau salah? Benar ya di sini ya. Pelajar harus mengetahui jenis-jenis narkoba dan menjauhi teman yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini kan karena teman-teman menjauh darimu gitu. Kalau akibatnya kamu pakai narkoba, di sini kan di poster ya, Nak. Ya, ini soalnya karena di poster, pada poster. Jadi yang harus sesuai dengan poster itu. Tuh. Nah, terus yang mana lagi? Yang 3, berbagai pihak perlu bekerja sama
mengadakan sosialisasi berkaitan dengan dampak penyalahgunaan narkoba. Berarti jawabannya adalah, tadi ada yang jawab benar, A. 1 dan 3. Iya. Nah, ini karena pada poster ya, jadi kalian harus lihat di posternya ini, jadi harus dicermati posternya. Oke, kita lanjutkan ya, Nak ya. Halo, ada suaranya kan ya? Halo Ibu, halo Ibu. Oke, soalnya ini tiba-tiba Ibu kok sinyalnya agak hilang. Oke, nomor 19. Ini perbedaan pola pengembangan kedua teks. Ini 19. C, Bu. Ya nggak? Pintar sekali. Kenapa yang teks 2 itu dikatakan pelarian masalah? Apakah masalah sudah selesai di teks 2? Udah. Soalnya dia Tidak. tuh bilang, ibunya kasih solusi. Terus di situ juga eh akhirnya happy ending atau sad ending tuh? Hmm? Bahagia Gimana, Kak? ya. Enggak akhirnya Ya, bahagia atau sedih? bahagia. Bahagia gitu. Oke, di sini bahkan terima kasih Ma Amelia memeluk Ma Ijah erat-erat. Yang teks 1 apakah pengenalan tokoh di situ? Iya ya. Ya, Bu, ya. Mm. Itu coba ya dibaca no. Anak laki-laki kecil yang ditemui Amelia itu bernama Abdul. Nah, udah kan, itu udah kelihatan ya. Usianya belum ada 11 tahun. Nah, dia tinggal di sebuah gubuk reot yang berada di kolong jembatan. Abdul anak sebatang kara. Dia hidup seorang diri tanpa orang tua maupun saudara. Nah, itu udah kelihatan banget ya itu pengenalan tokoh dari tokoh yang bernama siapa di situ? Abdul. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nih, pernyataan yang merupakan penyebab terjadinya keringat. Nah, kalau ada seperti ini, kalian membutuhkan ketelitian dalam membaca. Nah, dari pernyataan ini, mana yang benar? Coba disesuaikan dengan bacaannya. Yang B, Bu. Yang B, pinter. 1 dan 3. Apakah ada benar? Sistem saraf mensimulasi kelenjar ekrin. Benar ada di kalimat keberapa? Pertama, Nah, benar. Ada juga yang ini nih dia, ketika seseorang ini loh, Nak, nih. Ketika seseorang beraktivitas berat, suhu tubuh akan meningkat. Jika suhu naik melebihi suhu normal tubuh 37 derajat Celcius, fungsi tubuh akan terganggu. Akibatnya, manusia harus mengeluarkan panas. Pada saat suhu naik, bagian otak yang pengatur suhu tubuh akan mengirim sinyal pada sistem saraf untuk merangsang kelenjar ekrin. Nah, benar ya, berarti ya. Jadi kan sistem saraf itu merangsang kelenjar ekrin. Dan tiga benar ini suhu tubuh manusia berada di atas 37 derajat Celcius ada di ada, kalimat Bu. keberapa? Kalimat keberapa? Kalimat keberapa itu? 2. Kedua, Tiga, tiga, pinter. tiga. Sini ya. Ya. Oke, di sini. Oke, berarti jawabannya 1 dan 3B. Nah, kalian kalau teliti membaca, gampang kan? Semua itu jawabannya tuh ada di bacaan gitu. Yang penting teliti membaca. Oke. 21. Jawabannya apa? Ini yang B. Benar, ekologi dan erupsi ya. Oke. Ini maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya itu istilah ini yang tidak tepat penggunaannya di dalam bacaan tuh yang mana kayak gitu. Ya masa menyerap erupsi matahari? Emang ada erupsi matahari? Nggak ada tuh ya. Jadi yang tidak tepat penggunaannya. Sampai di sini paham ya, Nak ya? Paham, paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, nomor 22.
ilustrasinya. Ilustrasinya apa? Pak Leo ingin membuang penanak nasi, gawai, dan beberapa bohlam yang rusak. Dia berniat membuang semua barang tersebut ke depo sampah elektronik. Pak Leo tidak mau sampah elektroniknya merusak lingkungan. Nah, iklan yang efektif sesuai dengan kebutuhan Pak Leo itu yang mana? Itu ada iklan 1 dan iklan 2. Beserta kalian cari alasannya. Yang mana, Nak? Dua-dua yang mana? Coba kita cermati ya. Yang dari D dari bawah. Karena yang iklan 2, karena menerima sampah elektronik gawai dan bohlam. Emang benar ya di iklan 2 itu menerima gawai dan bohlam. Tapi apakah sesuai dengan kebutuhan Pak Leo? Tidak. Tidak, karena apa? Pak Leo Ada juga penanak butuh. nasi. Nah, benar. Pak Leo tuh butuh membuang penanak nasi, berarti D salah. Terus yang C, karena melayani jasa penjemputan sampah setiap hari. Salah. Salah, karena ya nggak ada ilustrasinya kan nggak ada tentang bahas tentang itu, iya nggak? Benar. Terus yang B, karena memiliki layanan jemput sampah pada akhir pekan. Salah, salah. Jawabannya nih A, Bu. Ya, jawabannya adalah A. Yang iklan berapa? Berarti iklan 1 ya. Karena apa? Menampung semua jenis sampah elektronik gitu. Jawabannya yang A. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 23. Yang mana, Nak? Ini tentang persamaan dan perbedaan. Nih, kalian sering nih mengerjakan soal persamaan perbedaan seperti ini. Udah Ibu sering kasih. Nomor 23. Apakah kedua teks mendeskripsikan kota terbesar di Pulau Jawa? Enggak. Enggak. Apakah kedua teks mendeskripsikan destinasi wisata di Jawa Tengah? Ya. Ya. Terus teks 1, yang ketiga ya, teks 1 menggambarkan keindahan alam. Teks 2 menggambarkan keindahan kota. Kalau teks 1 benar tuh menggambarkan keindahan alam, ya enggak? Betul. Tapi apakah teks 2 menggambarkan keindahan kota? Kan. Enggak. Nah, yang keempat nih, teks 1 menggambarkan panorama alam. Benar ya? Betul. Oh, lah teks 2 menggambarkan keunikan budaya. Benar? Betul. Betul. Itu jawabannya adalah D. D, 2 dan 4. Oke, jawabannya berarti D. Udah kan? Udah. Oke, 23D kita lanjutkan ke 24. Ringkasan. Yang mana? Ringkasan. Ingat pesannya Ibu. Mencari ringkasan gimana? Rumusnya gimana? Jawabannya yang mana? A, B, C, D? Yang A bukan. Yang A, pintar. Jadi tentang kelebihan dan kekurangan motor listrik ya. Bagi para penggunanya. Di sini kan kelebihan. Terus di sini tentang motor listrik juga banyak kekurangan. 24 adalah A. Lanjut ya. Paham kan, Nak? Paham, Halo. Bu. Paham, paham, Oke. paham. 25 nih sinopsis nih. Yang mana 25?
Jadi kalau sinopsis tuh cari yang di situ yang runtut gitu. Yang mana? A, B, C, D? Ayo. Gak usah ragu, ayo. A, B, C, D. Yang mana? Nah, di sini ya, kalau diem ya. Di sini jawabannya adalah yang mana? Ibu tunggu sambil ibu izin minum ya. Jawabannya adalah yang C. Saat Aulin dan Auri berteduh di pondok kecil, Auri menjelaskan aroma yang timbul karena hujan dan dampaknya. Aul membenarkannya dan mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, besok kalian kalau ketemu soal sinopsis seperti ini dibaca benar-benar ya. Terus mana yang itu tuh yang sinopsisnya dari cerita itu tuh yang mana gitu. Kan kalian sering kan mengerjakan seperti ini di buku Kiat Sukses tuh. Pokoknya yang runtut, kejadian itu yang runtut yang mana gitu. Sampai sini paham ya, Nak ya? Halo. Ya, Kita paham, lanjut. Bu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nah, ini tentang soal rumpang ya. Para maaf, Nak. Paragraf rumpang itu berarti kan ada yang kosong. Nah, kalian diminta untuk mengisi yang kosong itu dengan kalimat yang disediakan di sini pilihannya. Itu yang mana? Yang C. Bukan, Bu. 26 benar yang C. Yang C itu yang mana sih? Yang ini ya, yang 2. Hampir semua rumah bentang terbuat dari kayu. Kenapa yang C? Yang 2. Nah, di sini kan ada kata rujukannya ya, di sini dari kayu. Setelahnya kan dia juga bahas tentang kayu kan, tiang kayu. Gitu. Nah, kenapa kok yang di sini yang ketiga? Kenapa? Sudah ada kata rujukannya Habis di itu sini dia, ya. habis itu dia bahas Nah, tentang tangga. tangga, bener. Di sini ada kata tangganya ya. Jadi kan sudah seperti kayak ada kata rujukannya ya. Di sini Ibu Tebeli nih yang tangga. Jadi seperti udah ada kata rujukannya gitu. Di sini kan ada kata tangga. Berarti sudah ada, sebenarnya sudah ada clue-nya ya. Nah, besok kalian kalau ada ketemu paragraf rumpang seperti ini, coba dicermati kalimat setelahnya maupun kalimat sebelumnya. Sampai sini paham ya? Paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 27. Yang mana nih, Nak? Kalau kamu ketemu iklan seperti ini nih, ini kira-kira tuh yang kurang yang bagian apa nih di sini nih? Yang B. Yang B, benar. Kenapa enggak harga mobil? Opsional itu, Bu. Ya. Karena kalau misalnya ada harga mobil pun kalau nggak ada kontak yang bisa dihubungi ya percuma ya enggak? Betul. Betul gitu. Berarti yang B ya, yang paling penting yang B, nomor kontak yang bisa dihubungi gitu. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 29. Nah, kalau ada ketemu soal seperti ini nih, kalian harus cermat bener-bener nih. Gitu. Nomor 28. Coba cermatin. Ini jawabannya B, Bu. Coba yang A kenapa salah? Yang A tuh Australianya 23,6 ribu. Australia 23,6 ribu. Padahal seharusnya
23,4. Iya, di sini ya. Di sini ya. Kalau yang 23,6 itu malah negara mana? 23,6. Negara Jerman. Ya kan di sini? Nah, terus kenapa yang C salah? Ayo yang C salah kenapa? Yang C itu Amerikanya 23,4. Oke, padahal seharusnya Amerika berapa? 25,6. Ya, Amerika Serikat seharusnya 25,6. Ini salahnya di sini ya. Oke. Terus yang D, salahnya kenapa? D itu di atas Meksiko. Padahal seharusnya Indonesia Di bawah. di bawah Meksiko. Oke, nah gampang kan sebenarnya, tapi yang penting adalah kalian tuh harus teliti. Jadi butuh ketelitian di sini ya. Sebenarnya gampang sekali. Jadi jawabannya apa? B. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 29. Yang mana ini 29? Yang C bukan? Yang C benar. Bangun harapan mereka dengan setitik air dari kita. Terakhir nih, Nak. Terakhir, 30. Hal yang mungkin terjadi terkait dengan peristiwa dalam teks tersebut adalah nomor B. yang B. Iya, benar yang B? Yang benar. Salah tau, Bu? Coba dibaca lagi. Bahan makanan lebih mahal karena menurunnya produksi pertanian. Ada jawaban lain nggak di sini? Coba Mas Fatan dibaca, Mas Fatan. Coba dibaca ini, Bu, Mas Fatan. Teksnya. Aku, Bu. Mm-mm. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemanasan global menembus ambang batas 1,5 derajat Celcius sepanjang tahun hingga memasuki tahun 2024. Hal tersebut menurut data layanan pemantau iklim Uni Eropa. Batas ini dinilai krusial guna menghindari dampak paling merugikan dari perubahan iklim. Suhu global di atas 1,5 derajat Celcius sepanjang tahun harus menjadi perhatian dunia supaya tidak menjadi jangka panjang. Para ilmuwan menyebut tindakan segera untuk mengurangi emisi karbon masih dapat memperlambat pemanasan. Prof. Liz Bentley, Direktur Eksekutif Royal Meteorological Society, mengatakan untuk segera menurunkan suhu global. Hal ini penting karena suhu sangat berpengaruh terhadap banyak hal, lebih-lebih sektor pertanian atau pangan. Nah, pernyataannya yang nomor 1. Bahan makanan lebih mahal karena menurunnya produksi pertanian. Benar? Benar nggak? Nomor 1 benar nggak? Halo, Benar. benar. Ya, 1 benar ya. Terus mana lagi yang benar? Tadi 1 dan 4. Berarti 1 dan 3 berarti, Bu. Ya, jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Ini kan hal yang mungkin terjadi terkait dengan peristiwa dalam teks tersebut. Itu. Jadi yang 1 dan
3. Karena apa? Di sini kan hal ini penting karena suhu sangat berpengaruh terhadap banyak hal, lebih-lebih sektor pertanian dan pangan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke? Sudah semua anak-anak? Halo. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, ini waktunya masih ada 4 menit lagi. Ibu ucapkan terima kasih anak-anak sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Sudah jelas ya? Ada yang tanyakan lagi? Nanti ini kan Ibu kirimkan di grup lagi yang sudah kita bahas ya. Siapa tahu ada yang mau dibaca-baca lagi. Dan nanti kalau misalnya ternyata masih ada yang bingung, nanti boleh WA ke Ibu atau kalian bisa nanti tanyakan di grup belajar bahasa Indonesia, ada kan? Marilah kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Semoga besok kalian diberikan kemudahan dan kelancaran kesuksesan dalam mengerjakan ASPD. Amin. Ya. Amin ya rabbal Oke, alamin. terima kasih anak-anak Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. Doakan yang terbaik ya, Ibu. Amin. Ya.